Halo semua, kenalin aku Sasha Bila Tazkia dengan NIM 0102-1282-429101 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Jadi, tujuan Sasha membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro. Untuk itu, mohon disimak ya videonya. Soal yang pertama, A. Sebuah daerah yang dulunya bergantung pada pertambangan batu bara mengalami lonjakan pengangguran setelah tambang-tambang ditutup. Identifikasikan jenis pengangguran yang terjadi dan jelaskan solusi yang bisa ditawarkan pemerintah untuk mengatasinya. Dan inilah jawabannya. Pada soal nomor 1 yaitu bagian A, jenis pengangguran yang terjadi adalah pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini muncul karena perubahan struktur ekonomi di daerah tersebut. Nah, pada kasus ini, sektor pertambangan yang harusnya menjadi sumber utama lapangan pekerjaan tersebut hilang atau tidak ada. Sehingga tenaga kerja yang ada tidak langsung dapat beralih ke sektor lain tanpa adanya penyesuaian keterampilan atau peluang kerja baru. Nah, solusi yang bisa dilakukan yaitu pemerintah dapat memberikan pelatihan ulang atau retraining untuk mengalihkan tenaga kerja ke sektor lain seperti sektor manufaktur, pertanian, dan lain-lain, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi atau saving, infrastruktur, dan insentif bisnis lokal. Pada bagian B, banyak pekerja musiman di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan mereka setelah musim liburan berakhir. Apa jenis pengangguran ini? Analisis bagaimana ketergantungan pada sektor musiman bisa memengaruhi stabilitas ekonomi daerah tersebut. Dan inilah jawaban saya. Pada soal nomor 1, tapi di bagian B-nya yaitu adalah jenis pengangguran yang terjadi adalah pengangguran musiman. Nah, analisisnya yaitu ketergantungan pada sektor musiman seperti sektor pariwisata dalam kasus ini menyebabkan pekerjaan tidak stabil. Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, sehingga diperlukan strategi diversifikasi ekonomi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk mengurangi dampak negatif pengangguran musiman dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Untuk bagian C, ketika teknologi digital berkembang pesat, banyak pekerja administrasi yang kurang memiliki keterampilan teknologi mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Jelaskan jenis pengangguran yang terjadi dan analisis pendekatan jangka panjang untuk mengatasinya. Inilah jawaban saya. Nah, pada soal nomor 1 bagian C yaitu jenis penganggurannya adalah pengangguran struktural. Sama seperti nomor 1 namun berbeda. Dalam kasus ini, teknologi digital menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sehingga pekerjaan yang tidak menguasai keterampilan teknologi menjadi tidak relevan dan kehilangan pekerjaannya. Nah, analisis pendekatan jangka panjang untuk mengatasinya adalah pemerintah dapat meningkatkan keterampilan digital tenaga kerja, pekerja bisa meningkatkan keterampilan dan pendidikan dalam basis teknologi, dan pekerja harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Soal yang kedua, A. Di sebuah negara, harga barang-barang kebutuhan pokok naik drastis akibat gagal panen. Identifikasikan jenis inflasi yang terjadi dan jelaskan bagaimana mekanismenya bisa memicu kenaikan harga. Dan inilah jawaban saya. Pada soal nomor 2 yaitu di bagian A, jenis inflasi yang terjadi itu adalah inflasi dorongan biaya atau yang lebih dikenal dengan cost push inflation.
Mekanisme yang memicu kenaikan harga, yaitu pada kasus ini gagal panen pada petani bisa karena faktor iklim ataupun hama sawah dan lain-lain yang bisa mengurangi pasokan kepada perusahaan atau penerima yang bisa meningkatkan biaya produksi. Nah, jika biaya produksi meningkat, maka bisa menyebabkan kenaikan harga barang pokok. Itulah mekanisme yang memicu kenaikan harga. Soal yang B, permintaan terhadap produk elektronik meningkat pesat menjelang akhir tahun, sedangkan produksi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Jenis inflasi apa yang terjadi? Jelaskan hubungan antara permintaan dan kenaikan harga dalam kasus ini. Dan inilah jawaban saya. Nah, pada nomor 2 di bagian B, jenis inflasinya yaitu inflasi tarikan permintaan atau demandful inflation. Permintaan tinggi menjelang akhir tahun tidak diimbangi oleh kapasitas produksi yang menyebabkan kenaikan harga akibat kelangkaan. C. Suatu negara mengalami inflasi tinggi akibat lonjakan konsumsi masyarakat. Analisis bagaimana kebijakan moneter kontraktif dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi tersebut. Jelaskan juga instrumen apa yang bisa digunakan bank sentral. Inilah jawaban saya. Pada bagian C, soal nomor 2 yaitu untuk mengendalikan inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif menjadi pilihan dengan tujuan mengurangi jumlah uang beredar dan memperlambat aktivitas ekonomi. Bank sentral dapat menggunakan beberapa instrumen. Yang paling utama adalah menaikkan suku bunga acuan yang akan meningkatkan biaya pinjaman dan mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak. Selain itu, peningkatan rasio cadangan wajib akan mengurangi dana yang dapat disalurkan bank sebagai kredit. Sementara operasi pasar terbuka melalui penjualan surat berharga negara akan menarik likuiditas dari sistem perbankan. D. Jika pemerintah memilih menggunakan kebijakan fiskal untuk menurunkan inflasi, langkah-langkah apa yang bisa diambil? Mari kita lihat jawaban saya. Pada soal nomor 2 bagian D yaitu langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah jika melakukan kebijakan fiskal untuk menurunkan inflasi adalah mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan tarif pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Hasilnya, tekanan inflasi akan menurun. Pada soal yang ketiga, bagian A, negara A memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis barang, tetapi negara B memiliki keunggulan komparatif. Jelaskan bagaimana prinsip keunggulan komparatif tetap mendorong kedua negara untuk melakukan perdagangan. Dan inilah jawaban saya. Pada soal nomor 3 di bagian A, prinsip keunggulan komparatif agar bisa melakukan perdagangan yaitu negara A memiliki keunggulan absolut, negara B bisa tetap unggul secara komparatif dalam satu barang, biaya peluang lebih rendah. Maka spesialisasi dan perdagangan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Bagian B yaitu sebuah negara berkembang memberlakukan tarif tinggi terhadap produk impor untuk melindungi industri dalam negeri. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kebijakan proteksionisme tersebut terhadap perekonomian nasional. Dan inilah jawaban saya. Nomor 3 di bagian B yaitu kelebihan dan kekurangan kebijakan proteksionisme. Pada kelebihannya yaitu melindungi industri lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Namun kekurangannya adalah menyebabkan harga barang lebih mahal, menurunkan efisiensi, dan berisiko memicu balasan dari negara lain. Yang C, sebutkan jenis-jenis hambatan perdagangan luar negeri dan jelaskan kelebihan serta kekurangan dari setiap hambatan-hambatan tersebut. Dan inilah jawabannya. Dan nomor 3 bagian C yaitu jenis hambatan perdagangan. Nomor 1, tarif atau pajak impor. Kelebihannya yaitu melindungi produsen lokal, namun kekurangannya menaikkan harga bagi konsumen. Nomor 2 ada kuota atau kuota impor. Kelebihannya bisa mengontrol langsung, namun kekurangannya dapat menimbulkan kelangkaan. Dan yang ketiga itu adalah subsidi lokal, yaitu kelebihannya meningkatkan daya saing, namun kekurangannya bisa menambah beban anggaran. Dan yang terakhir atau nomor 4 yaitu ada standar teknis. Kelebihannya yaitu melindungi konsumen dan kekurangannya yaitu bisa menjadi alat proteksi tersembunyi. Soal yang keempat, bagian A, sebuah negara mengalami defisit pada neraca transaksi berjalan. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan defisit ini dan bagaimana kondisi tertentu dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut. Dan inilah jawaban saya. Nah, udah soal nomor 4 pada bagian A yaitu defisit transaksi berjalan. Nah, faktor penyebab pada defisit neraca transaksi berjalan yaitu impor melebihi ekspor, pembayaran utang luar negeri, dan remintasi keluar. Dampaknya yaitu tekanan terhadap nilai tukar, permintaan valuta asing naik, dan menyebabkan depresiasi mata uang domestik. Baiklah, sekarang adalah yang nomor 5. Pada bagian A, soalnya adalah menurut teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar, pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingkat tabungan dan produktivitas investasi. Jelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi dua faktor tersebut untuk mempercepat pertumbuhan. Dan inilah jawaban saya. Pada soal nomor terakhir yaitu pada nomor 5 bagian A yaitu kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan tergantung pada tabungan dan produktivitas investasi. Pemerintah bisa meningkatkan tabungan dengan insentif pajak dan meningkatkan produktivitas investasi melalui pembangunan infrastruktur dan efisiensi regulasi. Pada bagian B, model pertumbuhan Solow Swan menyoroti peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Jelaskan mengapa dalam model ini pertumbuhan tidak dapat bergantung hanya pada akumulasi modal dan tenaga kerja. Dan inilah jawaban saya. Pada bagian B, model Solow Swan menyatakan bahwa pertumbuhan jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan pertambahan modal dan tenaga kerja, dikarenakan adanya diminishing returns. Oleh karena itu, pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang didorong oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan peningkatan output per pekerjaan tanpa terhambat oleh diminishing returns. Teknologi menjadi kunci utama pertumbuhan jangka panjang dalam model ini. Pada bagian C, yang sekaligus menjadi soal yang terakhir, soalnya adalah C. Teori pertumbuhan endogen seperti yang dikembangkan oleh Romer dan Lucas menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari investasi dalam penelitian, pendidikan, dan inovasi. Jelaskan bagaimana kebijakan pendidikan dan riset dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menurut teori ini. Dan inilah
jawaban saya. Pada nomor 5 di bagian C, yang terakhir yaitu ada investasi dalam pendidikan dan riset meningkatkan pengetahuan dan inovasi. Pemerintah harus mendukung riset ilmiah dan sistem pendidikan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.